Ada satu buku yang cukup menarik berjudul Bukitchen. Buku ini karya Kim Jae-hee dari penulis Korea. Saya coba hadirkan untuk Anda. Buku ini terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2025 dan entah kenapa dari sampulnya itu sudah menyuguhkan aroma ketenangan. Sampulnya lebih dominan warna hijau dan biru. Apalagi secara pribadi, saya sudah lama terobsesi dengan segala hal yang berbau buku, semacam kafe buku, dapur buku, warkop buku, dan semacamnya. Bukitchen ini sebagaimana sinopsis di sampul belakang, berkisah tentang Eugene yang menjual perusahaan startupnya dan kemudian memilih membeli tanah lalu membuka atau membangun sebuah dapur buku di Soyangri. Soyangri ini adalah nama sebuah desa di Korea dan digambarkan benar-benar berada di perkampungan. Tempat ini merupakan perpaduan antara perpustakaan, sebuah kafe, dan homestay. Ada banyak kegiatan yang inspiratif di dapur buku ini atau Bukitchen ini. Di antaranya membaca bersama, ada donasi buku, ada menulis surat untuk diri sendiri, dan lain sebagainya. Tapi jika Anda lantas hendak mencari bagaimana hidup Eugene, sang tokoh yang diceritakan, atau pemilik Soyangri Bukitchen ini, tentu tidak akan dapat menemukan secara eksplisit. Tapi menariknya, buku ini lebih banyak bercerita tentang orang-orang yang datang ke Bukitchen dan mendapatkan senyumnya kembali. Artinya, orang-orang yang datang ke dapur buku atau Bukitchen ini adalah orang-orang yang pada awalnya itu memiliki masalah di psikologinya. Mungkin merasa lelah, merasa punya gangguan psikologis dan lain sebagainya, tapi ketika berada di Soyangri Bukitchen, ia merasa menjadi manusia kembali. Anda bisa membaca buku ini dengan cara yang berbeda-beda, tapi saya lebih memilih melihat dari perspektif tautan antara buku dan kesehatan mental. Apalagi tema ini sangat relate dengan kondisi generasi kini, yang konon dianggap rapuh dan mudah terombang-ambing. Dari novel ini, tidak ada cerita satu tokoh yang mendalam. Dari sekian banyak tokoh mengalir cerita hidup mereka. Cerita hidup yang sedih, kelam, penuh persaingan, kehilangan diri sendiri, dan seterusnya. Uniknya, semua akan menjadi normal dengan buku dan lingkungan ramah yang dihadirkan oleh Soyangri Bukitchen. Sebut saja kisah Mari. Ia mengidap replay syndrome, sebuah kondisi psikologis di mana seseorang itu merasa antisosial, tidak peduli perasaan orang lain. Ia juga merasa memiliki identitas orang lain, sedang identitasnya sendiri memilih dipendamnya rapat-rapat. Ia tak bisa menjadi diri sendiri. Penyebabnya itu dibentuk oleh tuntutan sekeliling sejak kecil. Singkat kisah, Mari ini tersesat ke Soyangri Bukitchen dan menemukan keheningan, kewajaran, dan ternyata mengembalikan dirinya sendiri. Ia merasa menjadi manusia lagi. Ini yang cukup menarik. Ada juga Suyok, anak orang kaya. Ia tumbuh dalam bingkai keemasan keluarga. Namun sebenarnya ia rapuh dan selalu merasa kalah. Obsesinya sejak awal adalah menolak meneruskan perusahaan ayahnya dan menjadi diri sendiri. Namun ternyata dunia tidak memihaknya. Ia selalu kalah di dunianya dan akhirnya harus menerima pekerjaan, meneruskan usaha ayahnya. Ia menjalani semua seperti robot. Dan ketika berada di Bukitchen, ia sembuh dan merasa berada di rumahnya.
Ia lupa bercukur, makan makanan rumahan dan menjadi liar seperti anak-anak. Ia sangat menikmati itu. Selain nama-nama dua di atas, ada banyak sekali nama-nama seperti Sohe, Dai atau Dayana, dan beberapa nama yang lain. Semuanya punya cerita sama, sembuh dari masalah psikologis. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa buku mengobati luka? Buku ini memang tidak memberi jawaban eksplisit bahwa cara buku menyembuhkan luka adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, dari sekian banyak cerita yang dihadirkan dalam cerita ini atau dalam buku ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa setiap kata yang ditulis dalam buku adalah butiran-butiran energi positif yang membawa psikologi pembaca pada kestabilan berpikir. Apalagi membacanya di Soyangri, sebuah desa yang tenang yang tidak berisik seperti di kota besar. Masih banyak sosok-sosok yang dihadirkan dalam buku ini, dan Anda bisa berkenalan langsung dengan mereka lewat membacanya langsung. Penulis buku ini adalah lulusan jurnalisme dan penyiaran, lalu bekerja di perusahaan IT dan resign pada masa COVID-19. Kemudian melanjutkan karir sebagai penulis. Saya semakin yakin bahwa buku tak sekedar kata-kata yang dijilid, melainkan sebuah energi besar yang bisa mengubah jalan hidup seseorang. Buku bisa menyembuhkan luka. Sekali lagi, buku bisa menyembuhkan luka. Selamat membaca.